لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, ikhwani dan akhwati yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya secara ta'liq dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, telah sampai kepadaku sebuah hadis dari seorang laki-laki yang sudah dengarnya langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku membeli seekor unta dan aku pun menaiki untaku dan aku melakukan perjalanan menuju seorang ini di negeri Mesir. Aku berjalan selama 1 bulan sehingga aku sudah sampai ke rumah beliau. Aku memanggil beliau, ternyata beliau Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu budaknya keluar, siapa? Lalu aku berkata, aku Jabir. Lalu Abdullah bin Unais di dalam rumah keluar sambil beliau meninjak pakaiannya dan berkata, Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Aku berkata, ya. Lalu beliau keluar memelukku, aku pun memeluk beliau. Lalu aku berkata kepada beliau, ada sebuah hadis yang engkau sudah dengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang qisas. Aku khawatir engkau meninggal atau aku yang meninggal sebelum aku mendengar hadis ini darimu. Allahu Akbar. Bayangkan ini, ikhwani fillah. Beliau sudah tahu hadisnya ini, bukan tahu langsung dari Abdullah bin Unais yang hanya dengar hadis ini dari Nabi Abdullah bin Unais. Lalu Jabir radhiyallahu anhu tidak mau ada perantaran antara dia dan Abdullah bin Unais. Lalu beliau berjalan selama 1 bulan. Anda mau engkau bayangkan, Jabir berada di negeri Madinah, di kota Madinah. Beliau akan berjalan selama 1 bulan ke negeri Mesir. Engkau tahu bagaimana berjalan dahulu. Dia akan singgah berapa kali di jalan? Setiap hari minimal 3 kali. Beliau mencari makanan untuk unta, minuman untuk unta, makanan untuk beliau, minuman untuk beliau berwudu. 3 kali sehari minimal selama 1 bulan. Semua ini hanya untuk 1 hadis saja, ikhwani, supaya engkau tahu bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mendapat kedudukan yang paling tinggi di surga Allah Azza wa Jalla, baik di dunia maupun di akhirat. Kerana mereka benar-benar berkorban untuk Allah dan agamanya, berjuang untuk agama Allah Azza wa Jal. Bagaimana ada ilmu yang belum aku mengetahuinya, bagaimana saya akan tenang di negeriku? Ini keadaan mereka, ikhwani. Seperti Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi radhiyallahu anhu, salah satu imam kibar, imam besar di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan Al-Imam Al-Bukhari dan yang lain. Ketika beliau dalam keadaan kritis, dalam sakratul maut, ada teman beliau, sekretar beliau, mereka
mereka membaca hadis Nabi SAW. Lalu mereka membaca sebuah hadis sambil Al-Imam Abu Zur'ah di dalam sakratul maut, terkadang beliau binsan, terkadang beliau sadar. Lalu beliau dengar sebuah hadis yang beliau belum menemuinya. Bayangkan Abu Zur'ah Ar-Razi ini hafalannya ribuan hadis. Ribuan hadis. Bahkan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal mendahului beliau di dalam ilmu hadis daripada ilmu Al-Imam Ahmad sendiri. Dan ini dikedudukan guru Al-Imam Al-Bukhari. Dan beliau di dalam sakratul maut. Lalu beliau berkata kepada muridnya, ayo, mana bina, mana kertas. Kenapa? Saya mau tulis hadis ini. Subhanallah, dia dalam sakratul maut, berapa menit akan meninggal dunia. Untuk apa dia tulis hadis ini? Lalu mereka berkata, untuk apa? Lalu dia berkata, jika aku mati dalam kondisi mengetahui hadis ini, lebih baik badaku jika aku meninggal dunia, aku bodoh terhadap hadis ini. Maksud beliau apa? Maksud beliau mereka berta'abbud kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan mengetahui hadis-hadis Rasulullah SAW. Bukan hanya secara saya mengetahui hadis ini. Ini secara ini ibadah baru. Aku mengetahui sebuah hadis dari Nabi SAW. Artinya aku mendekatkan diriku kepada Allah Azza wa Jal sebuah langkah. Aku akan mewariskan hadis ini untuk murid-murid yang akan datang setelahku. Ini keadaan mereka, ini fikiran mereka, ikhwani. Bayangkan sekarang ketika ada ceramah, ada daurah, faham? Ada ilmu yang tersebar, tetapi tidak ada menuntut ilmu. Kita merasa zuhud terhadap ilmu, sehingga kita cepat malas di dalam beribadah. Ketika kita dalam beribadah tidak ada khusyuk, ikhwani. Kenapa? Karena kita kurang ilmu. Ketika kita di depan fitnah-fitnah, syubuhat, ini harta ini apakah haram atau halal, tidak ada ketakwaan di dalam diri kita untuk menahan kita dari hal-hal yang haram. Kenapa? Karena cahaya ilmu di dalam hati kita kurang. Ikhwani, kita kembali kepada Jabir radhiyallahu anhu. Jabir masih berdiri. Dia turun dari untanya, menemui Abdullah bin Unais, berkata, aku hanya berjalan untuk satu hadis saja. Yang aku tahu, engkau sudah dengar hadis ini dari Nabi SAW tentang qisas. Lalu Abdullah bin Unais berkata, ya, saya pernah dengar Nabi SAW bersabda, ketika pada hari qiyamah semua manusia dikumpulkan dalam keadaan telanjang, tidak berkhitan dan buhma. Lalu Abdullah bin Unais bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa itu buhma? Lalu Nabi bersabda, tidak ada dinar, tidak ada dirham, mereka tidak memiliki sesuatu pun. Lalu ada suara kepada mereka, mereka dengar suara ini dari jauh seperti dengarnya dari dekat. Allah berfirman kepada semua makhluk, aku adalah Raja Ad-Dayyan, pemberi balasan. Tidak pantas bagi orang penghuni neraka akan masuk neraka dan masih memiliki hak atas orang dari penghuni surga, sehingga aku memberikannya haknya. Dan tidak pantas bagi orang dari penghuni surga akan masuk surga dan masih memiliki hak atas orang dari penghuni neraka, sehingga aku memberikan haknya. Allahu Akbar. Lalu
Abdullah bin Unais berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana masalah hak ini dan kita akan dikumpulkan dalam keadaan telanjang, tidak berkhitan, tidak memiliki dinar, tidak memiliki dirham, tidak memiliki sesuatu." Lalu Nabi SAW bersabda, "Dengan kebaikan dan dengan keburukan." Dan Nabi SAW sudah sebut ini dan menjelaskan hal seperti ini dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, jika ada seorang melakukan kezaliman kepada seorang lain, maka hendaklah meminta maafkan kepadanya, meminta dihalalkan di dunia sebelum akhirat. Kerana pada hari qiyamah dinar dan dirham tidak bermanfaat, dan semua hak dibalas dengan kebaikan akan diambil dari orang yang menzalimi dan diberi kepada orang yang dizalimi. Ketika orang yang menzalimi tidak memiliki kebaikan, maka diambil dari orang yang dizalimi keburukannya dan dilemparkan kepada orang yang menzaliminya. Masalah ini masalah, wallah ya ikhwah, masalah paling sulit, masalah kezaliman. Bahkan Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Atadruna man al-muflis?" Kalian mengetahui siapakah orang yang bangkrut? Lalu mereka berkata, dia yang tidak mempunyai harta, duit, barang-barang ya Rasulullah. Lalu Nabi bersabda, tidak. Orang yang bangkrut pada hari qiyamah, yaitu orang yang datang pada hari qiyamah yang sudah memiliki banyak salat, banyak zikir, banyak puasa, banyak haji, banyak sedekat, tetapi datang sedangkan dia menzalimi si fulan, menyakiti hati si fulan, memaki si fulan, mencaci si fulan, menambil harta si fulan, menumpuk darah si fulan, lalu mereka meminta hak pada hari qiyamah. Bayangkan ini masalah hak ini. Ini bukan di badan mahsyar. Ketika engkau menzalimi saya, aku minta hak dari anda di badan mahsyar. Tidak. Ini setelah dihisab di badan mahsyar, dan kita sudah berjalan di atas jalan yang lurus, mau masuk pintu surga, tiba-tiba ada orang yang mempunyai hak, mereka menunggumu. Setelah semua hal yang sulit ini dilewati, masih yang paling sulit. Allahu Akbar. Lalu Nabi bersabda, mereka datang, mereka meminta haknya. Lalu Allah Azza wa Jalla suruh para malaikat menambil kebaikan dari orang yang menzalimi mereka dan dikasih kepada orang yang dizalimi. Jika kebaikannya sudah habis, maka dia akan menambil keburukan dari mereka dan dilemparkan atas dia, dan dia dan keburukan ini akan dilemparkan ke dalam api neraka, wal'iyadzubillah. Ikhwani dan akhwati yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Masalah kezaliman ini ada 3 jenis. Yang pertama, kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla sedikit pun. Yang kedua, kezaliman yang tidak dimaafkan juga oleh Allah Azza wa Jalla, tapi ini terhadap makhluk. Kerana yang memiliki memaafkan ini orang yang engkau menzalimi mereka. Yang ketiga, kezaliman yang tidak dituntut, yaitu kezaliman seorang hamba terhadap dirinya sendiri. Yang pertama, kezaliman yang tidak diampuni sedikit pun,
kezaliman yang besar, yaitu kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang agung, yang besar. Ikhwani fillah, hak Allah Azza wa Jalla yang paling utama di dalam Al-Quran dan Sunnah, tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Dosa yang paling agung kesyirikan, wal'iyadhu billah. Bayan ini Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada orang-orang yang sebelum engkau, jika engkau menyekutukan Allah, maka amalan engkau akan sia-sia. Dihapuskan amalan engkau, dan engkau akan masuk orang-orang yang rugi. Ancaman ini kepada Nabi SAW. Artinya ini terutama untuk kita. Nabi mustahil melakukan kesyirikan. Betul atau tidak? Mustahil. Bayangkan ini ikhwani fillah. Bahkan yang paling aneh, setelah Allah Azza wa Jalla sudah sebut nama 17 Nabi, Nabi Nuh, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, Sulaiman, Daud, Musa, Harun, Nabi Yunus, Yusuf, dan Zakaria, dan Ilyas, dan Yunus, dan Ismail, dan yang lain, 17 Nabi. Bukan mereka saja, dan Allah berfirman, wa min abaihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim, dan dari nenek moyang mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, jika mereka menyekutukan Allah, maka hapuslah amalan mereka. La habita anhum ma kanu ya'malun. Subhanallah. Artinya ikhwani, ini masalah yang paling agung di dalam syariat Islam, yaitu masalah kesyirikan, dan ini masalah yang sudah tersebar di tengah para muslimin ikhwani. Bagaimana tersebar ikhwani? Dan kita semua orang, baik besar maupun kecil, mereka menghafal surah yang paling pendek, qul huwallahu ahad, Allahu samad. Bagaimana kita meyakini ini? Bagaimana kita bersaksi bahwasanya tidak ada ilah berhak disembahi dengan benar kecuali Allah saja? Dan ada di antara kita yang masih terjatuh di dalam sumur kesyirikan. Banyak yang masih menyembelih untuk jin, masih yang berikan hadiah untuk jin, yang masih percaya kepada dukun, yang masih percaya kepada tukang sihir, masih yang ragu terhadap keagungan Allah Azza wa Jal, masih yang tidak mau melaksanakan salat. Masih banyak ikhwani. Ini kesyirikan, kezaliman yang paling agung. Yang kedua ikhwani fillah, kezaliman yang tidak dimaafkan oleh Allah Azza wa Jal, kerana yang memiliki hak ini makhluk. Makhluk ini baik manusia, baik mukmin maupun kafir, faham? Baik manusia atau hewan atau burung, semuanya tidak boleh dizalimi sedikit pun. Kenapa? Kerana yang memiliki hak ini mereka. Allah tidak memaafkanmu. Bayangkan ini ikhwani fillah. Wallahi ini yang sangat sulit, yang sangat sulit. Ini adalah kisah dari Harun al-Khurasani. Afwan, tentang orang namanya Harun al-Khurasani. Khurasan ini sekarang negeri Afghanistan. Sekarang negeri Afghanistan. Dulu namanya Khurasan. Dan ini kisah di zaman Malik bin Dinar. Tahu Malik bin Dinar? Salah satu imam tabi'in, kibar tabi'in, ahli zuhd, ahli ilm, ahli ibadah beliau radhiyallahu anhu.
Lalu jika Malik bin Dinar melaksanakan ibadah haji, beliau sudah berdiri di Arafat, gunung Arafat, lalu beliau pergi ke Mina, beliau tidur, bermimpi, ada seorang di antara langit dan bumi berkata kepada Malik bin Dinar, sesungguhnya Allah sudah mengampuni dosa semua orang berhaji tahun ini kecuali Harun al-Khurasani. Lalu Al-Imam Malik bin Dinar bangun, apa mimpi ini? Apakah benar atau tidak? Harian berikutnya lalu bermimpi juga ada orang di antara langit dan bumi berkata, sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa semua orang berhaji tahun ini kecuali Harun al-Khurasani. Harian kedua, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Harian ketiga, malam yang ketiga, beliau juga bermimpi. Orang yang tersebut berkata, sungguhnya Allah telah mengampuni dosa semua orang berhaji tahun ini kecuali Harun al-Khurasani. Pasti mimpi ini benar, bukan dari syaitan. Lalu Malik bin Dinar ketika sudah selesai haji, beliau menuju ke kafilah ahli Khurasan. Dahulu setiap negeri ada kafilah. Beliau mencari mana kafilah ahli Khurasan, sudah pergi, beliau menemui mereka. Beliau berkata, apakah ada orang di antara kalian namanya Harun al-Khurasani? Lalu mereka berkata, ya, dia orang yang paling baik di antara kita semua, orang ahli ibadah, ahli zuhud. Sudah berapa tahun dia tidak meninggalkan haji walaupun 1 tahun saja. Di mana Harun al-Khurasani? Dia orang yang di sana yang melaksanakan salat. Lalu Malik bin Dinar berkata, saya pergi, saya melihat orang sudah masuk usia, jengkutnya putih dan kurus sekali, dan dia sedangkan salat. Saya menunggu sampai dia sudah selesai salat. Saya berkata kepadanya, apakah engkau Harun al-Khurasani? Lalu dia berkata, iya, mohon maaf, janganlah mengganggu saya. Saya adalah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat, dia semangat sekali, faham, untuk beribadah, tidak mau ada waktu sia-sia sedikit pun. Lalu berkata, kamu siapa? Malik berkata, aku Malik bin Dinar. Semua orang di zaman dahulu ini tahu Malik bin Dinar. Ini orang yang terkenal di semua dunia, ahli ilmu, ahli ibadah. Lalu berkata, Harun al-Khurasani berkata untuk dia, apakah Allah berikan tanda untukmu bahwasannya Allah sudah mengampuni dosa semua orang berhaji kecuali Harun al-Khurasani? Bagaimana engkau tahu? Lalu dia berkata, tinggalkan aku. Lalu Malik berkata, demi Allah, harus cerita kepadaku supaya menambil pelajaran. Kenapa Allah tidak mengampuni dosamu? Lalu Harun al-Khurasani berkata, saya sejak 40 tahun. Sekarang umur beliau hampir 80 tahun. Sejak 40 tahun saya setiap tahun berhaji, dan setiap tahun Allah menerima orang saleh sepertimu untuk berikan kabar kepada saya bahwasannya Allah tidak mengampuni dosa saya sama sekali. Ya, engkau lakukan apa? Lalu dia berkata, waktu saya masih muda, saya orang bermaksiat, orang fasik. Senantiasa aku mabuk khamar, melakukan zina, maksiat, dan saya memiliki kawan juga seperti saya. Lalu di malam yang terakhir pada bulan Sya'ban, besok ada Ramadan, kita seperti biasa kita minum khamar sampai fajar, sampai waktu sahar.
Masih ada berapa menit untuk fajar. Saya mau masuk ke rumah, ibu saya minum saya. Ibu dia orang salih, wanita salihah. Dia berkata, wahai Harun, taqwalah kepada Allah Azza wa Jal. Ini waktu yang barakah. Masih berapa menit kita akan masuk pada bulan Ramadan. Semua orang bersiap untuk mandi, untuk qiyamul lail, untuk suhur. Mereka siap untuk berpuasa. Dan kamu masuk atas saya mabuk khamar. Lalu Harun marah sekali. Lalu dia berkata, bertakwalah kepada Allah, ayolah mandi supaya akan salat berjamaah bersama para muslimin. Lalu dia tidak sadar, dia mabuk khamar, dia mukul ibunya. Lalu ibunya berkata, marah dan berkata, semoga Allah melaknati engkau. Tidak cukup engkau mabuk khamar, engkau memukul ibumu. Lalu dia berkata, aku tidak sadar kecuali aku membawa ibuku dan memasuki dia di dalam sebuah oven yang ada di dalamnya. Ibu dahulu melakukan oven ini untuk masak roti supaya kita sahur. Ada api, lalu dia memasuki dia dalam oven dan tutup bentuk oven. Sudah lama, berapa waktu saya mau masuk ke kamar saya, istri saya menangis. Waktu ini saya sudah sadar. Kenapa anti menangis? Engkau mau membakar saya seperti membakar ibu anda. Oh, di mana ibu saya? Anda memasuki dia dalam oven. Aku mau buka oven, ternyata ibu saya sudah meninggal dunia. Sejak saat ini saya sudah bertaubat. Saya setiap hari bersedekah sebelah kanan sebelah kiri, membebaskan banyak budak. Berpuasa satu hari ya, satu hari tidak. Tidak ada amalan baik, kebaikan pun kecuali aku melakukannya. Dan setiap tahun aku melaksanakan ibadah haji. Lalu Allah kirim seorang salih yang berkata, Allah subhanahu wa ta'ala kasih saya bermimpi bahwasanya Allah sudah mengampuni dosa semua orang kecuali Harun al-Khurasani. Lalu Malik bin Dinar radhiyallahu anhu berkata untuk dia, silakanlah bagimu, dan meninggalkan dia. Lalu hari yang berikutnya, malam yang berikutnya, Malik bin Dinar bermimpi. Orang yang tersebut datang dan berkata untuk dia, sesungguhnya Allah sudah mengampuni dosa semua orang berhaji termasuk Harun al-Khurasani. Allahu Akbar. Setelah 40 tahun dia tidak berputus asa. Dia terus melaksanakan amalan saleh, melaksanakan sedekah jariyah untuk ibunya. Setelah 40 tahun, ikhwani, supaya engkau mengagunkan kezaliman walaupun sedikit. Walaupun sedikit, janganlah engkau mengabaikan sebuah kezaliman terhadap saudaramu, walaupun sebuah kata. Banyak majlis-majlis yang ada ghibah, ada adu domba. Kita memaki seorang fulan, wal'iyadu billah. Kita tidak tahu, kita berikannya sesuatu yang paling baik pada kita, yaitu kebaikan. Kita tidak tahu, kita disaksikan oleh malaikat Allah. Apa yang kita melakukan ini sudah ditulis di buku catatan kita yang akan menemui kita pada hari kiamat. Lalu Malik bin Dinar bangun tidur, langsung beliau mencari mana Harun. Dia melihat kafilah ahli Khurasan ini bersiap untuk meninggalkan haji.
Mereka mau bulan. Lalu dia menyuruh Harun al-Khurasani di mana? Mana Harun al-Khurasani? Lalu Harun berkata, mau apa? Lalu Malik bin Dinar berkata, ini adalah kabar gembira dari Allah. Allah sudah menerima taubatmu. Allah sudah menerima taubatmu. Bagaimana engkau tahu? Aku baru bermimpi. Allah sudah memaafkanmu, wahai Harun. Lalu Harun bersujud, tidak bisa berdiri lagi, sudah meninggal dunia. Begitu kezaliman kepada orang lain, ikhwani, tidak bisa dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi ini orang 40 tahun dia berazam senantiasa meminta maaf kepada Allah Azza wa Jalla dengan amalan-amalan saleh. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan dia. Sebaliknya ada seorang melakukan kebaikan kepada orang lain. Cerita ini juga cerita yang paling menarik hati kita, ikhwani, wallahi. Yaitu Abdullah bin Mubarak. Tahu Abdullah bin Mubarak? Salah satu imam tabi'in juga. Satu ulama hadis, ulama fiqh, orang mujahid, orang bersedekah dermawan. Abdullah bin Mubarak ini sudah menumbuhkan semua amalan-amalan kebaikan. Ketika beliau sedang berhaji, beliau bermimpi juga. Ada seorang di antara langit dan bumi berkata kepadanya, sesungguhnya Allah memaafkan dan mengampuni dosa semua orang berhaji karena muwaffiq al-iskafi. Karena muwaffiq al-iskafi. Siapa itu muwaffiq al-iskafi? Lalu beliau bangun tidur, beliau mencari mana muwaffiq al-iskafi ini. Lalu akhirnya mereka berkata dia dari negeri Syam dan dia tidak pergi haji tahun ini. Bayangkan, Allah mengampuni orang di sana, Allah menerima haji orang di sana karena ada salah satu orang tidak pergi berhaji. Lalu Al-Imam Abdullah Mubarak pergi ke negeri Syam mencari Harun al-Khurasani, mencari Muwaffiq al-Iskafi. Akhirnya beliau menemui Muwaffiq al-Iskafi. Lalu Abdullah Mubarak bertanya, wahai Muwaffiq, kenapa engkau tidak berhaji tahun ini? Lalu dia berkata, kenapa engkau bertanya? Nanti anak akan jawab, tapi saya mau tahu kenapa engkau tidak berhaji tahun ini. Lalu dia berkata, saya selama 1 tahun dari tahun yang lalu aku berniat haji. Aku mengumpulkan uang setiap hari saya bekerja mengumpulkan uang supaya saya bisa pergi berhaji. Salah satu malam saya mau masuk rumah, istri saya hamil dan dia lapar, dan dia mencium aroma makanan daging bakar di sebelah rumah kita. Ada seorang janda mempunyai anak, dia masak daging bakar. Lalu dia berkata, saya ingin sekali makan makanan ini. Ayo ini bering ini, ana minta pinjam makanan dari si fulana. Lalu Muwaffiq pergi ke rumah beliau. Lalu dia berkata, wahai si fulana, istri saya hamil, saya minta pinjam sebagian makanan ini. Tidak ada waktu untuk saya pergi beli makan atau masak. Lalu dia berkata, wahai Muwaffiq, makanan ini halal untuk saya, haram untukmu. Halal untuk saya, haram untukmu. Dia berkata, bagaimana? Lalu wanita ini berkata, saya selama 2 hari saya dan anak-anak yatim ini tidak pernah makan sedikit pun. Dan saya melihat si fulan dari kampung kita
ada domba yang baru meninggal, dan mereka pergi buang domba ini. Lalu saya baru langsung ambil domba ini, saya memotong daging dari domba ini yang sudah mati untuk saya makan, saya dan anak ini. Artinya ini darurat untuk dia, halal untuk dia, tapi tidak halal untuk siapa? Untuk Muwaffiq dan istri dia. Al-Muwaffiq al-Iskandar menangis dan pulang ke rumah dalam keadaan sulit sekali. Dia berkata, bagaimana Allah memaafkan saya? Ada rumah tangga saya, tetangga saya, orang janda dan yatim. Mereka sudah 2 hari tidak pernah makan sedikit pun. Lalu aku mengambil semua harta yang aku kumpulkan untuk berhaji dan kasih dia. Semua harta kasih dia. Oleh kerana itu aku tidak berhaji. Kenapa engkau bertanya? Lalu dia berkata, kerana aku bermimpi sedangkan aku melaksanakan ibadah haji. Ada yang berkata, Allah telah menerima amalan orang yang berhaji kerana Muwaffiq al-Iskandar, kerana engkau. Allahu Akbar. Ikhwani fillah, hal ini hal yang paling sulit, masalah kezaliman kepada orang lain. Dan janganlah engkau menyangka bahwasannya kezaliman engkau terhadap orang lain tidak ada balasan baginya. Engkau harus meyakini ini, pasti ada balasan di dunia sebelum akhirat. Di dunia sebelum akhirat ada balasan besar sekali. Bagaimana ini? Dengar cerita ini juga. Ini salah satu orang sudah masuk usia, berumur hampir 60 tahun atau 50 tahun. Beliau ketika sudah selesai salat fajr di masjid jamaah, ada satu jalan masih gelap. Dia menemui jalan ini, berjalan di jalan ini, melewati jalan ini, maka ada seorang menangis, suaranya tinggi. Tolonglah, tolonglah, tolonglah. Saya pergi melihat ada orang membunuh dia, pedang masih ada di perut dia, dan orang ini dalam keadaan kritis, dalam sakaratul maut. Saya mau bisan ini mau keluarkan dari perutnya, saya mau megang, mau keluarkan, maka ada banyak orang datang, sedangkan saya apa? Memegang bisan ini, dan orang sudah meninggal dunia. Artinya di mata orang ini, siapa yang membunuh orang yang dibunuh ini? Orang tersebut. Mereka membawa orang ini ke qadi. Wahai qadi, kita melihat si fulan ini membunuh orang yang sudah meninggal dunia ini. Subhanallah. Lalu qadi, ada dalil dan ada orang bersaksi, harus ada qisas, betul atau tidak? Dia berkata, saya tidak melakukan hal ini, saya lepas diri dari hal ini. Kita menhukumkan sesuai dengan mata kita dan orang yang bersaksi. Mereka sudah ikat orang ini dengan besi, dengan tali, kemudian datang di depan semua orang untuk memotong lehernya. Sebelum hal ini terjadi, beliau mau bicara, orang yang akan dibunuh sekarang. Wahai manusia sekalian, semua orang berkumpul untuk melihat qisas. Wahai manusia sekalian, saya bersaksi kepada Allah Azza wa Jal, aku lepas diri dari orang yang telah meninggal dunia ini. Tetapi qisas ini qisas adil. Artinya saya sudah melakukan kezaliman seperti ini di zaman dahulu, 20 tahun yang lalu. Kenapa? Dia berkata, aku cinta kepada seorang wanita, mau pergi ke orang tua supaya saya nikah orang ini. Orang tua dia enggan, tidak mau sama sekali, karena saya miskin dan fakir. Dia bekerja di atas sebuah perahu kapal
Memindahkan orang dari sini ke sini di sebuah sungai. Ketika dia bekerja pada satu hari, maka ada sebuah wanita mempunyai anak kecil mau pergi ke kampung melalui kabel tersebut. Dia berkata, saya melihat wajahnya, ternyata dia apa? Wanita yang aku sudah cintai dan orang tuanya ingin berikan wanita ini untuk saya. Ternyata dia sudah nikah dan sudah ada anak kecil. Dia sudah naik perahu saya, kemudian ketika kita di tengah sungai, tidak ada orang pun melihat saya ingin berzina bersama wanita ini. Dia enggan, dia menangis, dia takut. Dia berkata, takutlah kepada Allah. Ketika tidak ada orang melihat kita, maka Allah melihat kita. Saya seperti tidak mendengar apa aja. Harus anak melakukan hal ini. Waliyadzubillah. Lalu dia enggan, saya ambil anak kecil dan buat dia di dalam air dan angkat lagi, buat supaya dia rida untuk aku berzina. Lalu dia tidak rida sehingga anak sudah meninggal dunia. Aku buang dia di dalam sungai. Lalu dia menangis dan enggan untuk berzina. Lalu aku membunuh dia dan buang dia di dalam sungai. Tidak ada orang sedikit pun melihat kejahatan ini kecuali Allah Azza wa Jalla. Sekarang ini waktu qisas kezaliman saya dahulu 20 tahun. Dia menyangka semuanya sudah terlupa, tidak ada qisas di dunia, sedangkan qisas sudah terjadi walaupun setelah 20 tahun. Akhirnya dibotong lehernya, wal'iyadzubillah. Oleh kerana itu, ikhwani fillah, kita harus berhati-hati terhadap masalah kezaliman kepada orang lain, baik ucapan maupun menambil harta maupun menzalimi orang lain dengan apa aja. Kita harus memaafkan, kerana di dunia ini meminta maaf ini mudah sekali, tidak seperti meminta maaf pada hari qiyamah. Pada hari qiyamah tidak ada seorang pun akan memaafkanmu, walaupun anakmu. Pada hari qiyamah, setelah orang sudah melewati jalan yang lurus ingin masuk surga, ternyata ada anak perempuannya dan istrinya menunggu beliau, kerana mereka mempunyai kezaliman dari bapaknya. Ya Allah, beliau tidak menajari kita Islam dan Tauhid. Ya Allah, beliau mengabaikan kita di dunia. Beliau sabab kita akan masuk neraka, ya Allah. Lalu mereka menambil kebaikannya dan dia akan kembali ke neraka, wal'iyadzubillah. Dan mereka akan masuk surga, wal'iyadzubillah. Oleh kerana itu, ikhwani fillah, di dunia semua hal akan mudah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan kita semua. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Ini kezaliman yang kedua yang Allah tidak memaafkan bimaluknya, wal'iyadzubillah. Yang ketiga, kezaliman atas dirimu sendiri. Orang tidak khusyuk di dalam salat, orang meninggalkan salat, orang tidak banyak zikir, banyak kelalaian, orang tidak hadir menuntut ilmu. Ini kezaliman terhadap dirimu sendiri. Ini engkau tidak dituntut oleh ini, tetapi engkau akan kurban kezaliman ini pada hari qiyamah, wal'iyadzubillah. Tayyib, mohon maaf ketika ada kesalahan dari saya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan kita semua dan mengampuni dosa kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Tayyib, kita buka berapa minit ke depan insyaAllah untuk tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya. Baik, kita khatamkan majlis ini. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.